Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali di channel saya ya, Rian Sawan. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di tahun 2025 ini ya. Oke, di hari yang spesial ini saya akan berbagi atau sharing kepada para penggemar-penggemar sound pemula ya, seperti saya ya, penggemar sound rumahan pemula yang baru belajar, yaitu mengenai perangkat-perangkat input audio ya, seperti yang sudah ada di depan kita ini ya. Ada beberapa contoh perangkat untuk pendukung input audio ya. Oke, yang pertama ini ya, kita akan bahas dulu cek yang pertama ini. Ini cek yang tidak asing lagi bagi kita ya, dari dulu sampai sekarang perangkat-perangkat audio ya masih ada dan support cek seperti ini ya. Ini adalah jack RCA ya. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jalur input audio ya. Ya, ini untuk mentransfer audio, sinyal audio ya. Biasanya bisa dipakai di peralatan seperti DVD, VCD, atau mixer juga ada, speaker aktif, atau di power amplifier bisa ya untuk jalur inputnya ya. Untuk di pasaran warnanya biasanya ada merah, putih, dan kuning ya kalau untuk perangkat standar audio ya. Untuk merah itu biasanya menandakan jalur untuk audio di sebelah kanan atau right ya. Kemudian yang putih itu biasanya untuk jalur audio di sebelah kiri atau left. Kemudian yang kuning itu kalau di perangkat-perangkat tertentu seperti DVD itu untuk jalur video ya atau gambar ya. Tapi kalau untuk perangkat audio speaker aktif biasanya cuma merah dan putih atau dua jenis saja. Tapi kalau untuk VCD yang dihubungkan ke televisi biasanya ada 3 warna ya, merah, putih, dan kuning. Seperti itu ya, karena kuning untuk mentransfer gambarnya. Oke, seperti itu ya. Ini di jack RCA ini kalau yang saya pegang ini contoh untuk modifikasi warnanya ya. Untuk warnanya ini bisa bermacam-macam, bisa ungu, bisa merah, bisa hijau, kuning ya, seperti ini ya. Tapi kalau yang di perangkat onboardnya di speaker aktif atau di perangkat-perangkat standar elektronik biasanya hanya merah, putih, dan kuning. Tapi kalau untuk kabel-kabel yang ada di pasaran biasanya warnanya bervariasi ya untuk dibuat lebih menarik ya. Tapi secara fungsi sama. Ini di RCA ini ada 2 bagian ya. Ini ada bagian tengah dan pinggir seperti ini ya. Yang tengah ini untuk jalur audionya, yang pinggir ini yang melingkar ini tuh untuk bagian groundnya ya. Groundnya sama, untuk yang di sini juga sama. Dan cara kerjanya nanti akan terhubung dengan jack satunya ini. Nah, ini kalau yang saya pegang ini namanya jack male RCA atau jack RCA cowok ya. Kalau yang ini adalah jack female RCA atau jack RCA ceweknya. Untuk cara pengoneksiannya seperti ini ya. Nah, jadi kalau ini misalnya warna hitam atau putih, maka terhubung dengan jack cewek yang warna putih ya, dia jangan sampai kebalik ya. Kalau ini misalnya jack cowoknya warna merah, harus connect dengan jack cewek yang warna merah seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini. Maka yang jalur tengah tadi akan menjadi terhubung di sini dan yang groundnya akan di sini. Jadi kalau di perangkat amplifier ini bisa dihubungkan ke kabel scarem dan ke input
ininya ya, driver powernya ya. Oke, seperti itu ya. Tapi sekarang di era-era modern sekarang, jack RCA untuk transfer suara atau audio dan video ke TV sudah digantikan dengan jack yang ini. Nah, ini adalah jack apa? Teman-teman juga pasti juga pernah lihat, adalah jack HDMI. Biasanya perangkat-perangkat elektronik yang sudah modern seperti TV LED, LCD, laptop itu biasanya konektor seperti ini, karena selain lebih simpel, kualitas suara dan gambarnya juga lebih bagus dan resolusinya lebih tinggi ya. Ini ya. Jadi ini satu jack ini akan mentransfer suara dan audio, suara atau audio dan gambar sekaligus ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak jack berwarna seperti ini ya, merah, putih dan kuning nanti ya. Nanti juga akan terhubung ke female HDMI nya yang ada di TV ya. Ini kalau ini untuk contoh male HDMI nya. Oke, selanjutnya ada jack input audio. Nah, seperti ini ya, model seperti ini, mungkin teman-teman juga tidak asing lagi. Ini adalah jack Akai, ada yang nyebut Akai, ada yang nyebut jack Toa. Nah, dan juga ada yang menyebut jack TRS ya. Nah, ini jadi ini untuk menghubungkan perangkat-perangkat audio seperti mic. Itu biasanya kalau mic itu input atau colokannya itu seperti ini ya. Atau juga input di power amplifier, ada juga yang pakai jack combo Akai seperti ini, bisa juga di mixer yang banyakkan kita lihat juga untuk input mixernya menggunakan jack Akai seperti ini. Di jack Akai ini ya, ini ada dua bagian ya, karena ini untuk tipe jacknya ini ya, untuk tipe jack Akai atau jack Toanya adalah mono ya, jadi ada dua bagian, ini dua bagian. Tapi kalau yang stereo itu ada tiga ya, seperti ini, tiga seperti ini, tapi besar seperti ini ukurannya ya. Makanya ini namanya jack Akai atau jack Toa 6,5 mm, karena ini diameternya, ini diameter batangnya konektor ini 6,5 mm ya. Jadi ini atau disebut jack TRS ya, atau jack tip ring sleeve ya. Kenapa disebut tip ring sleeve? Karena sini ada bagiannya ya. Saya contohkan ini aja ya. Ini anggap aja ini jack 6,5 mm, tapi ada tiga bagian. Ini tip atau bagian ujungnya ya. Ini bagian ring atau bagian cincin. Kemudian ini ada bagian sleeve atau selimutnya ya. Yang mana untuk tip ini untuk mengkoneksikan atau menghubungkan jalur audio sebelah kanan atau right. Kemudian bagian ring ini untuk menghubungkan jalur audio sebelah kiri atau left. Dan sleeve ini untuk groundnya. Jadi ini mewakili jack RCA 2 ini ya, jadi stereo. Kalau seperti ini tuh jack stereo ya. Nah, ini. Kalau ini untuk jack mono, karena ini hanya tip dan sleeve saja ya, ini untuk satu jalur saja. Ini bisa, jadi kalau untuk kanan kiri harus memerlukan jack seperti ini, ada dua ya. Ini untuk kiri, untuk kanan, seperti itu. Tapi kalau satu jack harus yang model stereo seperti ini. Oke ya, ini biasanya kita temui di mic
ataupun di konektor jack gitar, jack keyboard seperti ini ya. Ini contoh ada jack gitar ya. Nah ini oke, seperti itu. Kemudian ini tadi yang contoh untuk jack Akai atau jack Towa atau jack TRS yang 6,5 mm. Kemudian ini ada contoh juga jack input 3,5 mm ya. Ini karena apa, ini untuk diameternya ini, diameter batangnya ini 3,5 mm ya. Jadi ini mini, lebih kecil ya. Kalau yang besar ini tadi akan terkonek di perangkat-perangkat audio profesional, yang besar di mixer dan jack input mic ya. Kalau yang kecil ini akan terkonek di perangkat-perangkat device yang biasa kita pakai seperti HP seperti itu ya. Itu kan untuk output audionya untuk jacknya 3,5 mm karena perangkat tersebut lebih ringkas ya, jadi tidak akan bisa dibikin output besar seperti ini ya. Ini untuk versi 3,5 mm, sama juga ya tadi seperti jack Akai yang besar tadi, ada 3 bagian, itu tape dan slip ya, jalur audio kanan kiri dan untuk groundnya seperti itu. Oke, kemudian ini ada tipe-tipe jack konektor modifikasi ya. Ini ada untuk menjadikan satu jack Akai menjadi 2 jack input Akai ya. Ini jadi untuk cabang ya. Ini adapter ya, splitter ya, untuk memecah satu menjadi 2. Jadi ini untuk jika input mic-nya kita hanya 1, maka kita pengen 2 mic yang akan kita masukkan atau kita koneksikan ya, pakai jack splitter seperti ini ya. Maka dengan satu lubang ya, dengan satu lubang mic bisa akan dikoneksikan dengan 2 mic seperti ini ya. Nah ya, ini untuk modifikasi. Kemudian ada lagi, ini ada jack 3,5 mm ke 6,5 mm. Jadi saat kita punya perangkat audio yang outputnya 3,5 mm mau kita hubungkan ke perangkat input ya, misalnya ke mixer yang 6,5 mm, kita bisa konversikan dengan ini ya, adapter 3,5 to 6,5 mm seperti ini. Nah ini ya, ini contohnya seperti ini. Nah ini kita masukkan untuk yang jack 6,5 mm ini yang Akai, dan kita masukkan ke ini ke HP bisa ya. Nanti yang ujung satunya ini kita masukkan ke mixer ataupun ke power amplifier ya, jadi lebih praktis. Kemudian ini ada juga konversi jack Akai, jack Towa ke RCA. Jadi saat kita hanya punya kabel RCA seperti ini untuk menghubungkan sinyal audio, sedangkan untuk power amplifier atau mixernya itu bentuknya Akai seperti ini, bentuknya lubangnya seperti ini, tapi kita punyanya kabel RCA seperti ini ya, kita bisa ubah dengan konverter ini ya, jack Akai to female RCA seperti ini. Jadi kita yang male kita masukkan dulu, atau yang cowoknya kita masukkan dulu ke cewek, baru kita masukkan ke mixer seperti ini ya, seperti ini ya, ini ya. Oke, jadi ini untuk modifikasinya. Kemudian kebalikannya yang tadi, kalau ini tadi yang 3,5 mm ke 6,5 mm, kalau yang ini untuk jack 6,5 mm ke ini ya, ke 3,5 mm. Nah ini
Jadi saat kita pengen mengubah jalur input kabel audio 3,5 mm kita ke 6,5, kita bisa memakai adapter ini. Oke, semakin banyak ya modifikasi. Ini contoh beberapa saja ya, sebenarnya masih banyak lagi contoh adapter splitter modifikasi yang lebih bervariasi ya. Ini beberapa contoh yang saya miliki saat ini ya, yang bisa kita sharingkan sama-sama ya, bagi para penggemar sound rumahan pemula ya seperti saya ini, untuk menambah pengetahuan ya. Dan di pasaran ya, untuk produk kualitas produk konektor seperti ini pun bervariasi ya. Nah, seperti ini, ada yang kualitasnya standar saja, ada yang kualitasnya sedang, ada yang kualitasnya bagus ya. Tentunya harganya juga bervariasi, semakin bagus maka semakin mahal. Itu akan mempengaruhi untuk kualitas koneksi atau kualitas hubungannya ya, audionya ya. Jadi semakin bagus maka trouble yang diakibatkan ini ya, untuk konektornya penghubungnya ini, trouble suara yang dihasilkan itu berpotensi menyebabkan trouble itu ya, itu akan semakin minim. Tapi kalau kualitasnya semakin rendah ya, maka berpotensi ada kemungkinan juga ya untuk terjadinya trouble suara ya dalam mengkoneksikan audio tersebut ya. Oke, sekian dari saya ya untuk sharing pada video kali ini ya. Semoga ini bisa menjadi wawasan bagi kita semua, bagi para sound pemula ya seperti saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya ya. Yang mungkin baru menemui channel saya ini, jangan lupa like dan subscribe ya, agar saya lebih bisa mengembangkan channel saya ini yang baru saya mulai ini ya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.